Ya, nasi dibawain lagi. Pemirsa, wilayah Manggarai saat ini masih berada dalam status tanggap darurat bencana setelah diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 di hari Sabtu. Kondisi di lapangan masih kritis akibat tingginya aktivitas gempa susulan. Oleh karena itu masih cukup banyak yang bertahan di pengungsian, pemirsa. BMKG mencatat lonjakan tajam sampai di angka 2.000 lebih kali gempa susulan. Dan situasi terkini yang seperti Anda saksikan saat ini, Kapolri dan juga dari Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto sedang mengunjungi lokasi untuk mengecek ketersediaan pangan, kemudian air bersih, listrik, dan juga kebutuhan pengungsi lainnya. Kami sapa kembali rekan Elma yang berada di lokasi. Elma, saat ini kita tadi sempat menyaksikan ya bagaimana Kapolri dan juga anggota DPR ini berkomunikasi dengan warga dan warga bisa langsung mengeluhkan kondisi terkini di sana dan juga mengeluhkan kekurangan-kekurangan yang ada. Berapa banyak kira-kira di sini ada pengungsi yang masih berada di sana, Elma? Ya, Anggi, benar sekali. Saat ini Kapolri dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto, tengah meninjau di sana di posko Barangkolong. Ada salah satu posko terbesar di Kabupaten Manggarai, yang mana berdasarkan data yang kami dapatkan, setidaknya 1.400 pengungsi berada di posko ini. Karena posko ini adalah posko yang lengkap begitu ya, mulai dari distribusi logistiknya, kemudian ada trauma healing, dan juga ada pusat medis di sini oleh dokter-dokter terkait. Nah, saat ini visual yang Anda saksikan, Anggi dan juga pemirsa, ini Kapolri dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto telah berdialog gitu ya, dari sejumlah masyarakat yang terdampak saat ini berada di posko medis, yang mana memang di sini ada cukup banyak masyarakat begitu yang membutuhkan penanganan medis akibat dari gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah juga banyaknya anak-anak yang terdampak ini karena sudah 3 hari berada di pengungsian, sehingga mulai dari cuaca yang ekstrim, kemudian juga kekurangan dari air bersih, mengakibatkan banyak anak-anak yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Dan saat ini juga Kapolri ini tengah berdialog dengan salah satu warga yang tengah dirawat begitu ya di pusat medis ini. Dan dari informasi penanggung jawab pusat medis, posko medis maksud kami yang ada di posko Barangkolong ini, untuk pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut akan langsung dirujuk ke RSUD Ruteng yang ada di Manggarai Timur, dan juga RSUD lainnya yang mana memang jarak dari posko ini Anggi ke RSUD tersebut bisa menempuh 1-2 jam dengan medan yang berkelok-kelok. Jadi ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh dokes begitu ya dari pusat posko medis yang ada di posko ini. Tentu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur TNI Polri selalu bersinergi untuk bisa mempercepat penanganan, baik dari perawatan yang diberikan, rujukan, dan juga obat-obatan yang disediakan lebih komplit begitu ya. Meskipun ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh unsur TNI Polri dan juga pemerintah daerah yang ada di posko Barangkolong, Anggi dan juga pemirsa. Dan selain itu tadi juga kita melihat dari Kapolri dan juga Ketua DPR RI, Ketua Komisi 4 maksud kami DPR RI Titi Soeharto ini tadi juga sempat mengunjungi juga dari trauma healing yang berisi anak-anak yang memang membutuhkan support dari psikologis akibat gempa yang mengguncang dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan selain itu, Anggi dan juga pemirsa, di sini sendiri memang terbilang posko ini cukup lengkap begitu ya, mulai dari tenda-tenda yang didirikan, kemudian ada posko medis, ada posko untuk trauma healing, kemudian juga ada posko untuk logistik,
logistik yang diberikan mulai dari beras, kemudian mie, dan ada susu, popok, dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini memang Kapolri di tengah mengunjungi salah satu tenda. Ini adalah tenda Polri yang didirikan begitu ya untuk masyarakat dapat mengungsi di sini, mengingat memang sejak kami tiba pun di sini, Anggi dan juga pemirsa, ini masih beberapa kali merasakan gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, sehingga ini menjadi salah satu kewaspadaan begitu ya, himbauan untuk masyarakat bisa waspada mengingat gempa ini masih terjadi beberapa kali. Meski begitu, kita melihat sinergi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur TNI Polri ini terus mempercepat tanggap darurat penanganan baik dari dari kebutuhan logistik, kemudian distribusi dan lain sebagainya. Memang ada beberapa keluhan begitu yang disampaikan dari masyarakat terkait dengan MCK, kemudian ada dari distribusi logistik. Elma, mohon ditahan sebentar. Ini kita sedang menyaksikan Kapolri kemudian masuk ke tenda ya, dan sedang berbicara dengan salah satu pengungsi. Rumahnya runtuh. Iya, rumahnya runtuh. Iya, Ibu. Sudah runtuh semua. Jadi kami mau masuk ke dalam terpisah. Waktu kejadian anaknya tidur. Kami masih tidur, soalnya semalam dia tidur Ibu karena batuk. Akhirnya pas subuh itu kami masih tidur sama adik kecil. Begitu guncangan besar begitu kami keluar, mau buka pintunya terkunci, tidak bisa keluar. Begitu kami dobrak jendela terbuka, kami mau keluar, opanya sama kakaknya sudah keluar duluan. Nah, kami mau menyusul, runtuh ini dari atas, saya tahan dengan tangan itu. Anaknya di bawah, tapi saya tahan dengan tangan, ini sapunya sama ini kepala kena semua. Serpihan itu masih sempat kena kepala yang kecil. Ini udah lecet-lecet. Berbelah begini. Apa ini apa? Luka besar, besar. Dijahit. Dijahit. Anak berapa? Anak pertama? Ini cucu. Oh, cucu. Pak. Nah, orang tuanya ada di Bali. Mau kerja. Jadi ponanya tinggal sama mama. Terima kasih, Pak. Ada kejadian serangan kurang tuntas. Kita melihat bahwa tadi sempat ada laporan yang berkenaan dengan ada keluhan bahwa MCK ini masih sangat terbatas begitu. Yang Anda lihat di sana bagaimana situasinya ya, Ma? Iya, benar sekali Anggi dan juga pemirsa, kalau dari posko Barangkolong yang saya yang di titik saya melaporkan dan di titik Kapolri dan juga dari pemerintah daerah maupun dari Ketua Komisi 4 DPR RI yang mengunjungi begitu ya, memang di sini MCK sangat terbatas, Anggi dan juga pemirsa. Tidak hanya begitu, tenda-tenda pun kalau kita lihat ini tidak sepenuhnya tenda yang tertutup begitu ya, tapi juga ada yang dari terpal. Kemudian kalau kita bertanya langsung kepada masyarakat, ini tadi juga baik kebutuhan logistik seperti susu untuk anak mereka ini juga terbatas. Karena distribusi logistik ini hanya terpusat di posko ini, di posko Barangkolong yang memang menjadi posko terbesar begitu ya di Kabupaten Manggarai. Dan ini juga ini juga yang disampaikan oleh masyarakat tadi pada saat berdialog dengan Kapolri begitu ya, dari masyarakat yang menjadi pengungsi mandiri ini agar bisa diperhatikan lebih untuk pendistribusian logistik bagi mereka yang memilih mengungsi mandiri untuk bisa mendapatkan bantuan logistik. Kemudian kalau kita melihat memang dari akses komunikasi dan juga akses listrik, Anggi dan juga pemirsa, ini tadi kami sempat mengobrol juga, sudah pulih sejak tadi malam. Ini juga dari tanggap darurat, baik dari percepatan penanganan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur TNI Polri, untuk mempercepat dari adanya pemulihan baik dari akses komunikasi maupun akses listrik bagi warga yang terdampak. Namun memang untuk akses air ini juga menjadi salah satu yang masih menjadi kendala ya, mengingat di sini juga cuaca cukup panas, Anggi dan juga pemirsa, ini juga yang menjadi salah satu
yang berdampak begitu ya dari kesehatan anak-anak di sini, Anggi. Oke, Elma, tadi kita melihat visual Anda ini beberapa pengungsi masih dirawat ya secara intensif di tenda-tenda yang ada gitu situasinya. Tadi laporan Anda sempat menyebutkan bahwa lokasi terdekat saja untuk rumah sakit terdekat itu sekitar 2 jam, betul. Ini bagaimana untuk solusi sementara untuk pengungsi-pengungsi yang kemudian harus dirawat cepat? Iya, Anggi, memang selain dibutuhkannya penambahan personel medis begitu ya dari Dokes maupun dari puskesmas terdekat, ini juga kemarin kami melihat beberapa masyarakat yang memang dibutuhkan lebih lanjut untuk perawatan medis di rumah sakit terdekat ini diangkut menggunakan truk, Anggi, karena memang ini adalah salah satu perjalanan darat begitu ya yang bisa dilakukan oleh unsur TNI Polri. Dan saat ini, Anggi, kita akan menyaksikan langsung dari bantuan logistik yang akan disampaikan oleh Kapolri, juga dari Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, pemerintah daerah baik dari Kapolda NTT, kemudian Gubernur NTT untuk menyampaikan langsung distribusi kepada masyarakat maupun pengungsi yang ada di posko Barangkolong, Anggi. Oke, ya saya sedang menyaksikan ini ya visual Anda berkenan dengan Kapolri yang akan memberikan bantuan. Elma, untuk saat ini bagaimana dengan ketersediaan listrik dan juga air, Elma? Ya, Anggi dan juga pemirsa, terkait dengan ketersediaan air dan juga listrik maupun komunikasi begitu ya, ini memang sempat terbatas pada saat terputus begitu ya pada saat gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus lalu. Namun dari sejumlah warga yang kami tanyakan begitu, ini memang dari sejak tadi malam sudah kembali pulih, Anggi. Ini kita akan menyaksikan dari Kapolri dan juga Titik Soeharto akan menyampaikan bantuan sosial langsung kepada pengungsi dan masyarakat langsung, Anggi. Ibu, ini bantuan mudah-mudahan bermanfaat. Rumahnya gimana? Runtuh. Oh, anak-anaknya di mana? Tapi nggak ada korban. Oh, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Ibu juga punya sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu, kenapa rumahnya? Rumahnya tembok. Runtuh juga, rata juga. Kalau depannya kita, kalau oh, tapi takut ya? Ya, takut masuk ke dalam. Terus, nanti berapa orang tinggal di rumah? 4. Sekarang pengungsian semuanya. Ya, sabar saja. Makasih. Doorstop. Gini aja, El. Lang. Ikannya di mana ya, Pak? Ini di sini. Cek. Ini. Pemirsa, merespon situasi terkini di NTT pasca gempa bumi, pemirsa, Kapolri bersama Ketua Komisi 4 DPR
turun langsung ke lokasi pengungsian utama di Manggarai. Fokus utamanya adalah meninjau dan memastikan distribusi logistik, kemudian obat-obatan dan program trauma healing bagi anak-anak ini berjalan tepat sasaran. Kapolri juga sempat menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian dan tim di bawah ini harus bergerak cepat mengutamakan kebutuhan mendesak warga. Tercatat di layar Anda pemirsa, ini adalah salah satu titik tenda pengungsian di mana ada 1.400 warga yang bertahan di tenda penampungan karena ada masalah rumah roboh atau juga rusak berat. Sehingga inilah yang kemudian dicek oleh Kapolri dan juga DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Siti Widiati Soeharto. Kemudian Pak Rajif dan Bu Alim dari Komisi 4 DPR RI, Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan seluruh Forkominda, para Kapolres. Pertama tentunya hari ini saya bersama Ibu Ketua Komisi 4 hadir untuk meninjau langsung tempat pengungsian, dan tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan duka cita yang mendalam bagi seluruh masyarakat yang ada di NTT yang terdampak musibah bencana, dan tentunya kami yang juga merupakan bagian dari institusi pusat berdasarkan perintah Bapak Presiden tentunya mendapatkan tugas untuk mengambil langkah-langkah untuk menangani segera penanganan bencana yang ada, dan kita mulai laksanakan semenjak kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi, dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan terhadap masyarakat yang ada di pengungsian. Mungkin perlu saya informasikan bahwa sebagaimana tercatat sampai dengan saat ini ada 1.245 korban, terdiri dari 67 meninggal dunia, 509 luka berat, 669 luka ringan. Ada kurang lebih 27.700 pengungsi yang tersebar di 107 titik pengungsian di 7 kabupaten. Alhamdulillah tadi kami mendapatkan laporan bahwa semua lokasi pengungsian saat ini sudah mulai bisa dikunjungi, dan kita berbagi tugas dengan menteri-menteri yang lain. Kemudian saat ini ada 8 posko tanggap bencana yang dibangun, 1 posko di Pelabuhan Bajo, serta 7 posko lain pada pores-pores terdampak, dan tentunya kami juga mengkonsolidasikan bantuan masing-masing. BNPB juga ada, dari Polri juga tentunya kami mendistribusikan bantuan dari Mabes dan juga dari Polda-Polda untuk kita salurkan juga untuk bantu memberikan bantuan. Ada 236 personel yang kami PKU-kan ke Polda NTT ini atau ke wilayah NTT dengan tugas mulai dari evakuasi, kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan trauma healing. Kemudian juga kami menyiapkan beberapa alat pengangkut udara, baik mulai dari pesawat kasa, jet, dan juga
helikopter, sehingga ini juga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu melaksanakan evakuasi sekaligus mengirimkan logistik dan juga memantau wilayah-wilayah terisolir yang mungkin belum tersentuh. Kemudian sampai saat ini kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik, dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan Polda-Polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Di satu sisi juga seluruh institusi dari pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentunya semuanya bergerak untuk segera mengambil langkah-langkah. Mungkin itu hal yang bisa kami sampaikan, dan kita semuanya berdoa agar bencana ini cepat bisa ditanggulangi dan langkah-langkah penanganan bencana juga betul-betul bisa segera dilaksanakan oleh Satgas yang ditunjuk oleh Bapak Presiden. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua? Apa dulu nggak? Mau tanya Bapak tadi sudah melihat ada pasien yang mengalami dislokasi Pak, yang harus dirawat ke rumah sakit. Mungkin dari Bapak sendiri mungkin apakah ada langkah selanjutnya untuk pasien tersebut? Baik, jadi tentunya setiap pasien yang dirawat tentunya akan kita tanyakan. Memang ada beberapa rumah sakit yang saat ini karena memang kemarin terdampak juga ada yang mengalami kerusakan, sehingga kemudian juga perlu ada perbaikan. Namun terhadap pasien-pasien yang kemudian perlu digeser, tentunya manakala rumah sakitnya memang sudah siap atau memang pilihannya sesuai, akan kita geser sesuai dengan tingkat kefatalan. Namun tadi saya tanya sepintas dari dokter yang ada, masih bisa ditangani di sini. Namun demikian apabila segera harus dirujuk ke rumah sakit terdekat, tentunya kami juga mempersiapkan evakuasinya, sehingga seluruh pasien yang ada di sini betul-betul bisa terlayani dengan baik. Tadi juga kita lihat ada satu yang baru akan melahirkan ya, dan mudah-mudahan ini juga tertangani dengan baik oleh dokter-dokter kita yang saat ini bertugas di sini. Terima kasih. Pak, izin, kan ini juga banyak pengungsi mandiri ya Pak di sini yang harus datang ke posko karena tadi keluhannya salah satunya adalah untuk distribusinya hanya ada di sini. Nah, untuk selanjutnya ini seperti apa ya Pak? Baik, jadi tentunya posko akan melaksanakan evaluasi setiap hari untuk kemudian berdasarkan hasil temuan di lapangan, tentunya itu kemudian dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Seperti tenda misalkan, memang perjalanan distribusi bantuan, baik itu tenda, baik itu obat-obatan, logistik, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan seperti pakaian, kemudian tempat tidur matras dan sebagainya, termasuk juga genset dan alat-alat lain yang dibutuhkan masyarakat ini terus berjalan. Tentunya dari hasil evaluasi tersebut kita akan segera distribusikan. Yang jelas memang kita minta maaf bahwa mungkin di kondisi yang ada ini memang ada proses yang agak terlambat karena memang terkait dengan masalah jalur, kemudian juga barang-barang yang baru saja tiba. Namun demikian mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat yang mengungsi, termasuk apa saja yang dibutuhkan, segera bisa dipenuhi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Titi, kalau boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Kapolri, Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan Bapak, Ibu-Ibu, Pak pejabat semuanya. Hari ini saya berkesempatan untuk hadir datang di sini bersama Pak Kapolri untuk
melihat langsung situasi kondisi daripada para pengungsi dari gempa yang terjadi di NTT ini. Dan atas nama pribadi dan rekan-rekan anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas korban yang ada timbul di sini karena gempa itu. Dan kami datang sini supaya kami bisa melihat langsung kondisinya, apa yang mereka butuhkan. Kelihatannya ini masih karena baru berapa hari jadi masih darurat ya, tenda-tendanya pun masih darurat, baru sedikit yang memenuhi syarat. Dan juga tadi kami tanyakan mereka masih perlu MCK, ya ini penting sekali, perlu air untuk kebersihan, juga mungkin yang sakit-sakit bisa langsung dirujuk, dibawa ke rumah sakit, tidak di tenda di sini saja. Dan kami tentunya mengapresiasi, terima kasih kepada Polri yang sudah cepat tanggap untuk berusaha untuk membantu masyarakat yang terkena musibah ini. Juga terima kasih juga kepada TNI dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah mengirimkan bantuan-bantuannya. Tadi saya lihat sini banyak sekali anak-anak, kayaknya mereka perlu baju, ibu-ibu juga perlu baju, perlu kaos, mungkin sarung, apa-apa. Nanti insya Allah akan kami segera kirimkan ke sini. Dan mudah-mudahan gempanya tidak ada lagi, semuanya bisa sabar dan segera pulih kembali keadaan sebagaimana sedia kala. Tentunya kami, Pak Kapolri juga pasti akan melaporkan kondisi di sini, apa yang dibutuhkan. Mungkin rumah-rumahnya yang sudah rata itu hancur ya Bu rumahnya. Nah itu bisa segera diperbaiki oleh pemerintah. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.